Yang terhormat Ketua Yayasan Darussalam, yang terhormat Ketua DMI Kabupaten Bogor, yang terhormat seluruh pengurus dan jamaah subuh, sholat subuh dan tahajud dan subuh dan zikir yang mudah-mudahan Allah berikan istiqomah. Saya bersyukur bisa hadir lagi di majlis ini bersama majlis tahajud subuh dan zikir. Ini merupakan karunia. Kita akan lihat bahwa siapapun yang terlibat dalam acara ini adalah orang-orang yang diistimewakan. Karena itu pada saat saya diminta untuk menyampaikan materi di depan jamaah majlis tahajud subuh dan zikir, langsung saya bilang bahwa kajiannya berkaitan dengan tahajud, dan kita akan ketemu Bapak dan Ibu yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang sudah diceritakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, adalah orang-orang yang telah memberikan mas kawin. Jadi telah memberikan mas kawin buat siapa? Buat para bidadari. Jadi bukan bicara lagi tentang nanti yaumul hisab, yaumul mizan. Mereka yang bergabung dalam majlis tahajud subuh dan zikir adalah orang yang setiap saat dia memberikan sebuah amalan yang sesungguhnya itu adalah mas kawin buat para bidadari. Kita akan lihat, biasanya ini akan membuat jamaah rada tertarik karena berkaitannya dengan bidadari. Kalau istri yang di rumah kan masih ada momelnya, kalau bidadari tidak ada momelnya. Karena ini diceritakan oleh Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke dalam 4 amalan zahir, karena ada 4 amalan zahir dan kemudian ada amalan batin. Sengaja yang saya pilihkan hanya 4 amalan zahir. Ini strategi juru dakwah supaya diundang lagi buat 4 amalan batin nih. Jadi disisain. Tapi sebelum kita masuk ke arah situ, kita akan lihat siapa mereka orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yurwa an Azhar bin Mughith wa kana minal qawamina annahu qala. Dan telah diriwayatkan dari Azhar bin Mughith, dan adalah Azhar bin Mughith itu termasuk orang yang kerjaannya sholat malam, minal qawamin. Dan dia bercerita tentang pengalaman spiritual beliau karena kerjaannya qiyamul lail, kerjaannya sholat tahajud. Apa yang diceritakan? Annahu qala, bahwasanya Azhar bin Mughith ini seorang salafus salih. Dia berkata, ra'aitu fil manami imra'atan la tushbihu nisa'a ahli dunya. Aku melihat dalam tidurku seorang wanita yang tidak seperti perempuan atau seperti wanita penduduk dunia. Jadi dia dalam tidurnya bermimpi melihat seorang wanita, kan dari wanita itu dalam mimpiannya. Dan ini naluri laki-laki, jangan kata dalam keadaan sadar. Dalam mimpi kalau melihat perempuan cakep, buru-buru pengen jadi bini. Ini udah dalam mimpi. Ketika saya membaca, fakultu, maka aku berkata, zawwijini nafsaki, nikahlah engkau kepadaku, atau nikahkanlah dirimu kepadaku. Artinya dia enggak lagi menahan diri untuk mendapatkan kecantikan wanita itu. Apa yang kemudian dijawab oleh wanita itu dalam impiannya, bidadari? Faqalat ukhtubni ila sayyidi wa amhirni. Langsung wanita itu menjawab, lamarlah aku kepada tuanku dan berikan aku mas kawin. Waduh, kalau lihat perempuan cakep kayak begini, ucap apa juga kita turutin. Belum kalau kata orang Betawi, belum sampai mingkem udah diturutin. Jamaah sekalian berbahagia. Fakultu, maka kemudian aku bertanya, wa ma mahruka, wa ma mahruki, apa maharmu? Apa yang dijawab oleh wanita ini? Qalat tulut tahajjudi. Mas kawinnya bukan lagi emas perak, bukan lagi harta, tetapi mas kawinnya untuk mendapatkan bidadari adalah panjangnya sholat tahajud. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak yang ada di Masjid Darussalam ini yang terlibat dalam
majlis tahajud subuh dan zikir adalah orang-orang yang sedang berikhtiar, bukan lagi terbebas dari kesusahan neraka, bukan lagi terbebas dari kesusahan nanti di yaumil qiyamah, tetapi yang sedang diikhtiarkan adalah memberikan mas kawin kepada para bidadari yang itu hanya berada di surga, bukan orang sembarangan. Di dalam kitab ini juga diceritakan tentang, saya ingin jadikan ini penghantar supaya kita menjadi orang yang bersyukur bahwa bisa melaksanakan sholat tahajud, biar kemudian ada rasa optimis bahwa ketika kita mendapatkan perhatian dari Allah, pandangan dari Allah untuk melaksanakan sholat tahajud dan rangkaian zikir yang tadi dibaca, kalimat-kalimat thayyibah, belum lagi ayat-ayat Al-Quran yang kalau kita ngaji kitab Ihya tentang bagaimana dahsyatnya Al-Quran, itu yang namanya Ikrimah bin Abu Jahal, ini anaknya dari Abu Jahal, pernah memerangi Nabi. Itu dalam kitab Ihya diceritakan, idza nasyaral mushafa ghusyi'a alaihi, kalau dia membuka Al-Quran maka pingsan Ikrimah bin Abu Jahal. Belum sampai baca, baru buka doang, kebayang betapa dahsyatnya itu bacaan Al-Quran. Dan tadi dibacakan bersama-sama di jamaah, pada jamaah majlis tahajud subuh dan zikir ini adalah sebuah karunia yang besar. Diceritakan waqila inna Wahb bin Munabbih al-Yamani dia bilang, diceritakan tentang beliau, ma waqa'ajabahu ilal ardi salasina sana, dia tidak pernah menempelkan lambungnya ke tanah selama 30 tahun. Artinya dia tidak pernah tidur malam kecuali dia isi dengan sholat tahajud. Wa kana yaqul, orang yang sudah mendapatkan kenikmatan sholat malam, qiyamul lail tahajud, maka dia berkata, la an ara fi baiti syaitanan ahabbu ilayya min an ara fi baiti wisadatan li annaha tad'u ila naumi. Sungguh aku melihat di rumahku ada setan, itu lebih aku cintai daripada aku melihat di rumahku ada sebuah bantal, karena bantal itu akan mendorongku untuk tidur. Jamaah sekalian berbahagia, ini orang-orang yang sudah dibukakan kenikmatan dalam melaksanakan sholat tahajud. Maka orang-orang istimewa yang berada di hadapan saya adalah orang-orang yang pada saat ini telah dipilih oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang melaksanakan keistiqomahan dalam melakukan ketaatan. Baik, Imam Ghazali memberikan 4 syarat zahir. Ini zahir karena selalu beliau menyampaikan ada amalan zahir, ada amalan batin. Tetapi bila engkau bisa melaksanakan sholat tahajud dimanapun berada, termasuk sekarang di Masjid Darussalam, maka engkau telah terbebas dari 4 hal ini dan telah melakukannya dari lantaran terbukti bisa ruku dan sujud dalam melaksanakan sholat malam. Nah, kata Tuan Syekh Imam Ghazali, i'lam anna qiyamal laili asirun 'alal khalqi illa 'ala man wuffiqa lil qiyami bi syurutihil muyassirah lahu dhahiran wa batinan. Ini kata Imam Ghazali, kata beliau, ketahuilah oleh engkau bahwasanya qiyamul lail, salat malam itu asir, sesuatu yang susah. Imam Ghazali memberikan pernyataan bahwa ibadah salat malam itu ibadah yang berat, alal khalqi, atas setiap makhluk, illa, kecuali ala man wuffiqa lil qiyam, kecuali kepada orang yang telah Allah tunjukkan dia, Allah bimbing dia untuk melaksanakan salat malam. Artinya di pembukaan ini Imam Ghazali ingin berkata, wahai engkau yang melaksanakan salat tahajud, yang saat ini berkumpul di rumah Allah, Masjid Darussalam, pada malam ini atau sampai subuh ini, engkau adalah orang-orang yang direstui quote and quote oleh Allah untuk melaksanakan amalan orang-orang soleh, kebiasaan orang soleh. Karena Imam Ghazali bilang, i'lam anna qiyamal laili asirun 'alal khalqi illa 'ala man wuffiqa